Bayangkan ini, kamu sedang menjalani hidupmu. Mungkin dengan sederhana, mungkin dengan tenang, tanpa banyak menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Namun tanpa kamu sadari, ada orang lain yang memperhatikan. Mereka melihat caramu berpikir, caramu mengambil keputusan, bahkan caramu menghadapi masalah. Mereka terkagum, bukan hanya karena hasil yang kamu capai, tetapi karena cara kamu melakukannya. Kamu tidak hanya pintar, tapi juga cerdik. Kamu punya kombinasi unik antara kecerdasan logika dan kecerdasan insting. Dan itu adalah sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Orang-orang sering salah kaprah. Mereka pikir kecerdasan hanya soal nilai tinggi, gelar, atau hafalan. Tapi kamu membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah tentang bagaimana menghadapi hidup. Bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah badai, bagaimana kamu bisa membaca situasi, melihat peluang di balik masalah, bahkan memanfaatkan keadaan yang tampak merugikan menjadi sesuatu yang justru menguntungkanmu. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa semesta membekalimu dengan kepekaan yang istimewa. Dan inilah yang perlu kamu sadari. Seseorang, entah itu teman, rekan, atau bahkan seseorang yang pernah meremehkanmu, kini mereka ingin menjadi sepertimu. Mereka melihat sesuatu yang tidak mereka punya. Mereka melihat kualitas yang tidak bisa mereka beli dengan uang, dan tidak bisa mereka dapatkan hanya dengan sekadar pura-pura. Kamu adalah cerminan dari kecerdasan yang menyatu dengan kearifan. Hari ini mari kita bahas lebih dalam, mengapa kamu begitu cerdas dan cerdik? Mengapa ada orang yang diam-diam ingin menjadi seperti kamu? Dan bagaimana kamu bisa menggunakan anugerah ini untuk melangkah lebih jauh dalam hidupmu? Kamu mungkin tidak selalu menyadarinya, tapi setiap langkahmu diamati. Kecerdasanmu terlihat dari hal-hal kecil. Cara kamu menjawab pertanyaan, cara kamu menata kata-kata, hingga cara kamu menemukan solusi ketika orang lain hanya melihat jalan buntu. Itu membuat orang segan. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena ada aura keanggunan dalam pikiranmu. Bayangkan situasi ketika orang lain panik, sibuk menyalahkan keadaan, atau bingung harus berbuat apa. Kamu justru bisa mengambil jeda, berpikir sejenak, lalu menemukan jalan keluar. Kamu tidak terjebak dalam drama, kamu tidak larut dalam kekacauan. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak. Itu adalah kecerdikan yang jarang dimiliki, dan orang lain melihat itu sebagai kelebihan luar biasa. Orang-orang ini diam-diam membandingkan dirinya denganmu. Mereka mungkin merasa, kenapa aku tidak bisa setenang dia? Atau, kenapa aku tidak bisa secepat itu dalam berpikir? Dalam diam, mereka kagum. Dalam hati, mereka iri. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang belajar darimu. Mereka mengamati bagaimana kamu menghadapi hidup, bagaimana kamu mengatur strategi, bagaimana kamu menjaga ketegasan tanpa kehilangan kelembutan. Tapi ingat, bukan tugasmu untuk selalu membuktikan kecerdasanmu pada semua orang. Orang yang benar-benar peka akan melihatnya sendiri. Dan mereka yang diam-diam ingin menjadi seperti kamu, sesungguhnya sedang belajar, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya. Kecerdasan bisa dipelajari, tapi kecerdikan adalah bawaan jiwa. Inilah yang membuatmu berbeda. Banyak orang pintar, tapi tidak semua orang cerdik. Ada yang hafal teori, ada yang jago bicara, tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup, mereka goyah. Kamu punya kemampuan membaca celah yang tidak dilihat orang lain. Kamu tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengalah demi menang lebih besar. Inilah yang membuatmu sulit dijatuhkan. Karena bahkan ketika ada yang mencoba menjebakmu, kamu bisa memutar keadaan. Kamu mampu melihat 3 langkah ke depan, seolah kamu sedang bermain catur dalam hidupmu. Kamu tidak gampang terjebak dalam provokasi, karena kamu tahu, emosi yang meledak-ledak hanya akan jadi kelemahan. Justru dengan ketenangan, kamu bisa mengendalikan situasi. Orang lain sering mengira kamu beruntung. Mereka melihat hasil akhirnya. Kamu tetap berdiri ketika yang lain jatuh.
Kamu tetap tenang ketika yang lain panik. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, itu semua hasil dari pikiranmu yang tajam. Kamu selalu menimbang, kamu selalu membaca tanda-tanda, dan kamu tahu kapan harus mengambil keputusan besar. Itu bukan keberuntungan, itu adalah kecerdikan yang sudah terasah dari perjalanan panjangmu. Dan orang-orang di sekitarmu, mereka mulai sadar. Mereka ingin bisa sepertimu, punya ketenangan dalam badai, punya strategi ketika terdesak, punya cara untuk tetap berdiri meski dipukul berkali-kali oleh keadaan. Beberapa mungkin mencoba meniru caramu bicara, caramu membawa diri, bahkan caramu berpikir. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tidak bisa mereka tiru, intuisi dan kebijaksanaan yang lahir dari jiwamu sendiri. Kamu seperti pohon besar yang akarnya menghujam kuat ke tanah. Angin bisa kencang, badai bisa datang, tapi kamu tidak mudah tumbang. Orang lain melihatmu dan berkata dalam hati, "Aku ingin bisa sekuat itu. Aku ingin bisa setegas itu. Aku ingin bisa secerdik itu." Dan disitulah kamu menyadari bahwa kelebihanmu bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga menjadi inspirasi bagi mereka yang diam-diam mengagumimu. Ada satu hal yang jarang orang sadari. Kekuatan terbesar dalam dirimu bukan sekadar kata-kata atau tindakanmu, tapi pikiranmu. Pikiranmu adalah senjata yang tak terlihat, yang bekerja senyap namun tajam. Kamu tidak selalu perlu bersuara keras untuk menunjukkan dirimu. Kadang diammu lebih menggetarkan daripada 1000 kata orang lain. Kamu terbiasa mengamati. Saat orang lain sibuk menonjolkan diri, kamu justru memperhatikan detail kecil yang mereka abaikan. Kamu membaca bahasa tubuh, kamu menangkap nada bicara, bahkan kamu bisa memahami maksud di balik ucapan seseorang. Inilah kecerdasan yang membuatmu selangkah lebih maju. Kamu tidak mudah tertipu, karena kamu bisa menilai sesuatu bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi dari energi yang tersembunyi di baliknya. Dan disinilah orang lain mulai merasa kagum sekaligus gentar. Mereka mungkin tidak mengatakannya, tapi mereka tahu berhadapan denganmu bukan hal yang mudah. Karena sekali mereka mencoba menjatuhkanmu dengan manipulasi atau tipu daya, kamu bisa membalikkan keadaan dengan kecerdikanmu. Kamu tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Cukup dengan kesabaran, pengamatan tajam, dan keputusan tepat waktu, kamu sudah bisa membuat mereka kewalahan sendiri. Orang-orang di sekitarmu sering heran, bagaimana kamu bisa tahu sesuatu sebelum terjadi? Bagaimana kamu bisa memprediksi arah situasi? Jawabannya sederhana, kamu melatih pikiranmu untuk selalu jeli. Kamu tidak asal bereaksi, tapi selalu merespons dengan kesadaran. Dan itu adalah sesuatu yang langka di dunia yang penuh dengan orang yang terburu-buru. Itulah sebabnya ada seseorang, mungkin di dekatmu, mungkin dari jauh, yang ingin menjadi seperti kamu. Mereka iri dengan ketajamanmu. Mereka berharap bisa membaca keadaan sebaik kamu. Mereka ingin bisa menyembunyikan strategi, menjaga rahasia, dan melangkah tepat sasaran seperti yang kamu lakukan. Tapi kecerdikanmu bukan hasil instan. Itu adalah buah dari pengalaman, luka, proses belajar, dan keberanianmu untuk bangkit setiap kali jatuh. Maka jangan pernah remehkan pikiranmu. Senjata itu bisa membawamu jauh, bahkan lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Karena di dunia ini, yang paling kuat bukanlah yang paling bising, melainkan yang paling peka dan tahu kapan harus bergerak, dan itulah dirimu. Ada alasan lain kenapa seseorang ingin menjadi sepertimu. Karena kehadiranmu adalah cermin. Kamu membuat orang lain tanpa sadar berkaca pada dirinya sendiri. Ketika mereka melihatmu, mereka melihat apa yang mereka inginkan ada dalam diri mereka. Ketenanganmu membuat mereka sadar betapa seringnya mereka panik. Keberanianmu membuat mereka ingat betapa seringnya mereka takut melangkah. Strategimu membuat mereka menyadari betapa seringnya mereka gegabah. Dan kedalaman pikiranmu membuat mereka sadar betapa seringnya mereka hanya memikirkan permukaan. Mungkin kamu tidak bermaksud menjadi cermin bagi siapapun. Kamu hanya menjalani hidupmu, menjadi dirimu sendiri, dan terus melangkah. Tapi faktanya,
orang lain tidak bisa mengabaikanmu. Kehadiranmu adalah teguran halus bagi mereka. Kamu seolah berkata tanpa suara, "Lihat, ini mungkin juga bisa kamu lakukan kalau kamu berani berproses." Bagi sebagian orang itu terasa menantang. Mereka bisa saja merasa iri atau bahkan tersinggung karena kehadiranmu membuat kelemahan mereka semakin terlihat. Tapi bagi sebagian lainnya, itu menjadi inspirasi. Mereka diam-diam belajar darimu, memperhatikan sikapmu, dan mencoba menerapkannya dalam hidup mereka. Mungkin mereka tidak pernah bilang, mungkin mereka tetap bersikap biasa saja di hadapanmu, tapi jauh di dalam hati mereka menyimpan satu kalimat, "Andai aku bisa jadi seperti dia." Inilah tanda bahwa kamu tidak sekadar cerdas atau cerdik untuk dirimu sendiri. Kamu juga menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat potensi mereka yang tertidur. Kamu adalah contoh nyata bahwa tidak peduli seberapa berat hidup ini, selalu ada cara untuk bangkit dengan kepala tegak. Kamu membuktikan bahwa luka tidak harus membuat seseorang hancur, justru bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Jadi jangan heran kalau ada yang diam-diam meniru gayamu, caramu mengambil keputusan, atau bahkan caramu membawa diri. Itu bukan sekadar iri, itu adalah pengakuan. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkannya langsung, tapi tindakan mereka adalah bukti bahwa kamu telah menjadi cermin yang memantulkan kemungkinan terbaik dari diri mereka sendiri. Dan dari sinilah kamu perlu sadar, kamu bukan hanya sedang menjalani hidupmu sendiri, kamu juga sedang memberi arah pada orang lain yang tersesat di jalan mereka. Ada satu hal penting yang sering terjadi ketika seseorang berinteraksi denganmu. Mereka mulai menyadari betapa banyak hal yang sebenarnya kurang dalam diri mereka. Bukan karena kamu sengaja menonjolkan diri, tapi karena kehadiranmu sendiri sudah membawa standar yang berbeda. Kamu tidak butuh berkata, "Aku lebih baik darimu." Energi dan cara hidupmu sudah cukup untuk menunjukkan kualitas itu. Dan ketika orang lain merasakannya, mereka tidak bisa menghindar dari rasa kagum sekaligus rasa minder. Ada yang tersulut untuk berkembang, ada juga yang memilih iri. Tapi satu hal yang pasti, kamu membuat mereka berpikir ulang tentang nilai diri mereka. Pernahkah kamu merasa orang-orang di sekitarmu tiba-tiba mengubah cara bicara mereka ketika berhadapan denganmu? Mereka lebih berhati-hati, lebih teratur, bahkan berusaha terlihat lebih pintar. Itu karena kamu memberi aura yang memaksa mereka untuk meningkatkan diri. Kamu bukan tipe orang yang mudah dibohongi, bukan tipe yang gampang dipengaruhi. Dan itu membuat mereka sadar bahwa kalau mereka tidak berusaha lebih baik, mereka akan selalu terlihat ketinggalan di hadapanmu. Seseorang yang diam-diam ingin menjadi sepertimu sebenarnya sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Mereka sadar ada jurang yang membedakan cara berpikirmu dengan cara berpikir mereka. Mereka sadar, ketenanganmu bukan hasil instan, melainkan hasil dari luka yang kamu ubah menjadi kebijaksanaan. Mereka sadar, kecerdikanmu bukan sekadar kepintaran teknis, melainkan perpaduan antara intuisi, pengalaman, dan keberanian untuk mencoba. Itulah mengapa kehadiranmu bisa menjadi titik balik bagi banyak orang. Kamu adalah pembuka jalan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang diam-diam belajar darimu. Meski mereka tidak mengakuinya, dalam hati mereka sudah menaruhmu sebagai tolok ukur. Kamu menjadi standar baru, yang membuat mereka ingin tumbuh, ingin berubah, dan ingin setidaknya sedikit saja mendekati versi dirimu. Dan ingat, itu bukan hal kecil, karena ketika keberadaanmu mampu mengubah cara orang lain memandang dirinya sendiri, berarti kamu telah memainkan peran besar dalam hidup mereka, lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiranmu sering membawa perubahan suasana? Ketika kamu ada, orang-orang menjadi lebih hati-hati, lebih teratur, bahkan lebih optimis. Itu karena kecerdasanmu bukan hanya untukmu sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Di tengah situasi yang membingungkan, kamu bisa menghadirkan perspektif baru. Saat semua orang melihat masalah, kamu melihat peluang. Saat semua orang merasa buntu, kamu bisa menemukan jalan keluar. Itu seperti membawa obor di tengah kegelapan, menuntun orang lain yang tersesat.
Inilah alasan kenapa seseorang ingin menjadi sepertimu. Mereka melihat bagaimana kamu bisa tetap berdiri tegak meski dunia seakan meruntuhkan segalanya. Mereka melihat bagaimana kamu bisa menjaga sikap meski ditekan dari berbagai arah. Dan mereka kagum karena ketangguhan seperti itu tidak mudah dimiliki. Kamu bukan hanya sekadar orang yang cerdas dalam hitungan angka atau teori. Kamu adalah orang yang cerdas dalam menghidupi kehidupan. Kamu tahu bagaimana menjaga martabat, bagaimana memilih kata yang tepat, bagaimana membuat keputusan yang menguntungkan, dan bagaimana tetap setia pada prinsip meski banyak yang mencoba menggoyahkanmu. Dan percayalah, meskipun kamu tidak menyadarinya, orang-orang di sekitarmu sering merasa lebih tenang hanya dengan melihatmu. Mereka merasa ada harapan karena kamu menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan kepala dingin, hati yang kuat, dan pikiran yang jernih. Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang iri, tapi tetap saja mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa kamu adalah cahaya. Dan cahaya itu, mau tidak mau, akan selalu membuat orang ingin mendekat. Karena dalam diri mereka, ada kerinduan untuk bisa setenang, secerdas, dan secerdik dirimu. Itulah sebabnya, walau kamu tidak pernah berniat menjadi panutan, semesta sudah menempatkanmu di posisi itu. Kamu adalah contoh hidup bagi mereka yang sedang mencari arah. Kamu perlu tahu, kecerdasan dan kecerdikanmu bukan sekadar hadiah untukmu sendiri. Itu adalah pesan dari semesta bahwa kamu dimaksudkan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semakin kamu bersinar, semakin banyak yang diam-diam belajar darimu. Mungkin kamu tidak sadar betapa besar pengaruhmu. Kamu hanya menjalani hidup dengan caramu, menggunakan logikamu, intuisi, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Tapi orang lain yang memperhatikanmu dari jauh menjadikanmu sebagai tolok ukur. Setiap langkahmu, setiap cara kamu merespons, menjadi bahan pelajaran bagi mereka. Di balik itu ada rasa kagum, ada rasa iri, tapi juga ada rasa hormat. Orang-orang itu mungkin tidak pernah mengakuinya. Mereka bisa saja tetap bersikap biasa di hadapanmu, seolah tidak ada apa-apa. Tapi jauh di dalam hati mereka menyimpan kalimat, "Andai aku bisa menjadi seperti dia." Kamu harus paham, tidak semua orang akan senang dengan sinarmu. Ada yang merasa tertantang, ada yang merasa kalah, ada yang bahkan mencoba menjatuhkanmu. Tapi justru itulah tanda bahwa sinarmu terlalu terang untuk diabaikan. Cahaya selalu menyingkapkan kegelapan, dan tidak semua orang siap untuk itu. Namun jangan khawatir, semesta tidak memberimu kecerdasan dan kecerdikan hanya untuk membuatmu berhadapan dengan iri hati orang lain. Semua itu diberikan karena kamu dibutuhkan untuk menjadi pembuka jalan. Orang lain yang ingin menjadi sepertimu, pada akhirnya akan belajar bahwa mereka harus menemukan versinya sendiri. Dan kamu tanpa sadar, sudah menyalakan api kecil dalam diri mereka. Api yang suatu hari bisa tumbuh menjadi cahaya bagi diri mereka sendiri. Jadi jangan pernah meragukan nilai dirimu. Kamu bukan sekadar seseorang yang cerdas dan cerdik. Kamu adalah gambaran nyata dari kekuatan batin yang dipadukan dengan kejernihan pikiran. Dan semakin kamu berjalan di jalanmu sendiri, semakin banyak jiwa yang akan terbangun hanya karena melihatmu. Sekarang dengarkan baik-baik. Kamu mungkin sering meremehkan dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa perjalananmu belum sejauh itu, atau pencapaianmu belum sebesar orang lain. Tapi hari ini, aku ingin mengingatkanmu, ada seseorang di luar sana yang ingin menjadi sepertimu. Mereka melihat kecerdasanmu, kecerdikanmu, caramu menghadapi hidup, dan diam-diam mereka belajar darimu. Mereka iri, mereka kagum, dan mereka tahu, ada kualitas dalam dirimu yang tidak bisa mereka miliki dengan mudah. Itu artinya, kamu jauh lebih berharga dari yang kamu kira. Kamu adalah bukti bahwa kecerdasan bukan hanya soal gelar atau angka, tapi tentang bagaimana menghadapi kenyataan hidup dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Kamu adalah bukti bahwa kecerdikan bukanlah tipu daya, melainkan kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan peluang dengan bijak.
maka jangan pernah padamkan sinarmu hanya karena ada yang iri. Jangan pernah mengecilkan dirimu hanya karena ada yang tidak nyaman dengan kehadiranmu. Kamu dilahirkan untuk menjadi terang, dan terang itu tidak bisa disembunyikan. Ingat ini, orang lain bisa menirumu, tapi mereka tidak akan pernah menjadi dirimu. Mereka bisa mengambil inspirasimu, tapi mereka tetap harus menemukan jalannya sendiri. Dan kamu hanya perlu terus berjalan, terus bertumbuh, terus mempercayai prosesmu. Semesta sudah memberimu anugerah luar biasa, kecerdasan, kecerdikan, intuisi, dan kekuatan. Gunakan semua itu, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup. Karena dunia ini membutuhkan orang sepertimu, yang bisa berpikir jernih, yang bisa memberi arah, yang bisa menjadi cermin sekaligus cahaya. Dan jika hari ini kamu ragu pada dirimu sendiri, ingatlah satu hal. Kamu adalah inspirasi. Kamu sangat cerdas, kamu sangat cerdik. Dan ya, ada seseorang di luar sana yang ingin menjadi sepertimu.